Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat dengan saya? Saya Sekar Fauzia Larasati. Saya di sini akan mengajar adik-adik semua dalam mata pelajaran matematika. Nah, alhamdulillah ya, pertemuan kali ini kita dapat melakukan pembelajaran walaupun hanya secara daring atau secara online, tapi semoga dengan cara apapun, dengan cara daring ataupun tatap muka, semoga tidak mengurangi semangat adik-adik semua untuk belajar. Adikku sayang, silakan disimak ya video ini dari awal sampai dengan akhir, dipelajari, dipahami, atau apabila ada yang ingin ditanyakan, ada yang kurang dimengerti, silakan tanyakan pada grup WA yang sudah disediakan. Oke, kita lanjut aja ya ke materi. Seperti yang sudah sebutkan, materi hari ini yaitu mengenai bentuk aljabar. Nah, sebelumnya adik-adik ada yang tahu apa sih aljabar itu? Aljabar itu merupakan suatu cabang matematika dalam pemecahan masalah dengan menggunakan huruf-huruf untuk mewakili angka-angka. Nah, aljabar itu sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu aljabar yang berarti penyelesaian. Siapa sih Kak penemu aljabar itu? Penemu aljabar itu ialah seorang cendekiawan bernama Al-Khwarizmi. Nah, sekarang mari kita simak lebih lanjut mengenai bentuk aljabar. Di sini ada unsur-unsur aljabar. Nah, apa sih Kak unsur-unsur aljabar itu? Nah, unsur-unsur aljabar itu terdiri dari suku, kemudian koefisien, kemudian variabel, dan konstanta. Tadi kan sudah disebutkan ya unsur-unsur dari aljabar itu sendiri. Nah, sekarang kita bahas mengenai definisinya dan contohnya. Pertama, ada suku. Kak, apa sih suku itu? Ada yang tahu? Suku itu merupakan suatu variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Suku itu sendiri, jika sukunya terdapat dua, yaitu dinamai sebagai binom. Kemudian Kak, kalau sukunya ada tiga, itu disebutnya apa? Kalau sukunya itu tiga, disebut sebagai trinom. Kemudian Kak, kalau sukunya banyak, itu disebutnya apa? Kalau sukunya banyak, itu disebut sebagai polinom. Kemudian Kak, kalau sukunya cuma ada satu, itu disebut apa? Kalau sukunya cuma satu, itu disebut sebagai suku tunggal. Contohnya seperti apa sih Kak? Nah, contoh dari suku itu adalah di sini sudah Kakak tulis, yaitu 2x. Kemudian ada juga 4. Nah, jadi 2x dan 4 ini merupakan contoh dari suku. Selanjutnya ada koefisien. Kak, apa sih koefisien itu? Koefisien itu merupakan suatu faktor konstanta dari suatu suku pada bentuk aljabar. Nah, letak koefisien ini biasanya terletak di depan variabel. Nah, variabel itu apa Kak? Variabel itu merupakan lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Variabel disebut juga peubah. Nah, variabel ini bisa dilambangkan dengan huruf apa saja, bisa dari A sampai dengan Z, dengan catatan penulisannya itu menggunakan huruf kecil. Jadi bisa A, bisa B, bisa X, bisa Y, tapi penulisannya menggunakan huruf kecil. Nah, seperti pada contoh, kan yang dua tadi itu disebut sebagai koefisien. Kemudian variabel yang mana Kak? Variabel itu terletak di belakang koefisien. Berarti yang disebut variabel itu yang mana? Yang disebut variabel di sini adalah X. Selanjutnya ada yang disebut sebagai konstanta. Kak, apa sih konstanta itu? Konstanta merupakan suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan tidak memuat variabel di dalamnya. Nah,
Kalau tadi kan koefisien itu terdapat variabel di belakangnya kan, di belakang koefisiennya. Nah, berbeda dengan konstanta. Kalau konstanta ini kalau konstanta itu cuman bilangannya saja, tidak terdapat variabel di dalamnya. Contohnya seperti apa, Kak? Contoh dari konstanta itu di sini sudah Kakak tulis, yaitu contohnya 4. Nah, 4 ini disebut sebagai konstanta. Nah, di sini kita langsung lanjut ke contoh soal ya, agar lebih memahami dan kalian juga lebih, ya karena kan matematika itu sebenarnya bukan hanya dibaca ya. Matematika itu harus dibarengi juga dengan latihan soal. Percuma kalian membaca buku matematika sebanyak apapun kalau tidak dilatih menggunakan latihan soal, menggunakan contoh, itu tetap saja hasilnya nihil. Jadi kayak percuma gitu. Jadi kita lanjut ke contoh soal. Nah, di sini terdapat contoh soal. Sederhanakan bentuk aljabar 4x ditambah 9 dikurang 5x dikurang 2. Pertama-tama, bagaimana sih cara menyelesaikannya? Pertama-tama kita kelompokkan dulu suku-suku sejenis. Kak, yang dimaksud suku sejenis itu apa? Suku sejenis itu suku yang memiliki biasanya variabelnya sama, atau misalkan variabel dan pangkat itu sama. Nah, itu disebut suku sejenis. Nah, di sini yang termasuk suku sejenis yang mana? Suku sejenis itu seperti 4x dengan negatif 5x, kemudian 9 dengan negatif 2. Kak, kenapa 4x sejenis dengan negatif 5x? Karena mereka sama-sama memiliki variabel x. Kemudian, Kak, kenapa 9 sejenis dengan negatif 2? Karena 9 dan negatif 2 itu sama-sama konstanta. Konstanta itu apa? Konstanta itu yang tidak memiliki variabel di belakangnya. Seperti itu. Nah, setelah dikelompokkan, kemudian kita tulis menjadi 4 dikurang 5 dikali x ditambah 7. Kak, kenapa penulisannya 4 dikurang 5 dikali x? Nah, ini tuh bentuk penulisan distributif. Apa sih, Kak, bentuk penulisan sifat distributif itu? Nanti akan kita bahas di slide selanjutnya ya. Oke, setelah itu kita jumlahkan atau kita kurangkan. Yang harusnya dikurangkan kita kurangkan, harusnya kita jumlahkan. Nah, di sini 4 dikurang 5. 4 dikurang 5 berapa? Negatif 1. Kemudian kan karena ini terdapat variabel x kan, kita tulis variabel x-nya juga, jadi negatif 1x. Kemudian 9 kurang 2 berapa? 9 kurang 2 itu 7. Nah, jadi hasilnya itu negatif 1x ditambah 7 sama dengan negatif x ditambah 7. Kak, kenapa jadinya ditulisnya negatif x bukan negatif 1x? Karena jika koefisiennya 1 itu tidak perlu ditulis. Jadi misalkan nih ya, 1y, berarti kita hanya perlu menulis y-nya saja, tidak perlu memakai angka 1. Seperti itu. Kita langsung lanjut ke contoh selanjutnya. Di sini terdapat soal sederhanakanlah bentuk aljabar 9a kuadrat ditambah 3ab dikurang 7b dikurang 12a kuadrat ditambah 6ab ditambah 2b kuadrat. Kak, bagaimana cara menyelesaikannya? Seperti contoh yang tadi. Pertama-tama kita kelompokkan dulu suku-suku yang sejenis. Nah, di sini 9a kuadrat berarti kita kelompokkan juga dengan yang mengandung variabel a kuadrat. Nah, yang mengandung variabel a kuadrat yang mana? Yaitu negatif 12a kuadrat. Nah, berarti kita kelompokkan tuh, jadi 9a kuadrat dengan negatif 12a kuadrat. Kemudian 3ab kita kelompokkan juga dengan 6ab. Kemudian negatif 7b kuadrat kita kelompokkan juga dengan 2b kuadrat. Nah, setelah kita kelompokkan baru kita operasikan tandanya. Nah, seperti 9 dikurang 12. 9 kurang 12 berapa? Negatif 3. Kemudian 3 tambah 6. 3 tambah 6 berapa? 9. Nah, lanjut. Negatif 7 ditambah 2. Negatif 7 tambah 2 berapa? Negatif 5. Nah, setelah itu kita tulis. Jadi
sama dengan negatif 3A kuadrat ditambah 9AB dikurang 5B kuadrat. Nah, seperti itu ya cara menyelesaikannya. Mudah bukan? Kalau masih ada yang belum ngerti, bisa tanyain di grup WA. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, di sini terdapat tabel penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Kita lihat dulu dari nomor 1. Nah, nomor 1 itu A-nya itu 2X, kemudian B-nya 3X. Nah, selanjutnya A tambah B. A tambah B itu 5X. Kenapakah bisa A tambah B itu sama dengan 5X? Nah, kita masukkan, kan tadi A-nya sudah diketahui kan 2X, kemudian B-nya juga sudah diketahui 3X. Nah, kita masukkan ke rumus. Rumusnya itu kan A tambah B, kita substitusikan. Jadi 2X ditambah 3X sama dengan 5X. Selanjutnya B tambah A. B tambah A sama dengan 5X. Kita masukkan juga yang sudah diketahui ke dalam rumus. Kan tadi B-nya berapa? B-nya 3X, kita masukkan. Jadi 3X ditambah 2X sama dengan 5X. Kak, kenapa A tambah B sama dengan B tambah A? Kan padahal dibalik. Nah, itu bisa sama saja karena A tambah B sama dengan B tambah A itu merupakan sifat komutatif. Nanti akan kakak bahas setelah ini ya. Lanjut, A kurang B. A-nya berapa? A-nya 2X, kemudian dikurang B. B-nya berapa? B-nya 3X. Jadi A kurang B sama dengan 2 dikurang 3X sama dengan negatif X. Sebenarnya negatif X itu di depannya ada angka 1, jadi bisa ditulis, bisa tidak ya. Tapi lebih baik tidak usah ditulis saja, karena hasilnya akan sama-sama saja antara negatif 1X dengan negatif X. Lanjut, B kurang A. B-nya berapa? B-nya 3X. Kemudian dikurang A. A-nya berapa? A-nya 2X. Jadi 3X dikurang 2X sama dengan X. Kak, kenapa A kurang B mah tadi negatif X, kemudian sekarang B kurang A mah sama dengan X? Padahal kan yang tadi yang A tambah B sama dengan hasil B tambah A. Nah, kenapa? Karena sifat komutatif itu hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian, tidak berlaku pada pengurangan. Seperti itu, jadi pasti beda ya hasilnya. Selanjutnya kita coba nomor 4. Nomor 4 itu A ditambah B. A-nya berapa? A-nya 3 dikurang 2. Kemudian B-nya berapa? B-nya 2X dikurang 4. Nah, kita kelompokkan juga yang mengandung variabel X dengan yang mengandung variabel X. Kemudian konstanta dengan konstanta. Jadi 3X ditambah 2X sama dengan 5X. Kemudian negatif 2 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 6. Jadi hasilnya itu 5X dikurang 6. Oke, untuk selanjutnya yang belum diisi nanti kita bahas di grup ya. Bukan tugas, tapi kita hanya mencoba mengerjakan bersama supaya lebih mengerti juga, lebih paham juga, seperti itu. Nah, kita lanjut ke sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, sifat-sifatnya ini terdapat 3 sifat. Yang pertama sifat komutatif, yang kedua sifat asosiatif, yang ketiga sifat distributif. Nah, apa itu sifat komutatif? Sifat komutatif adalah disebut juga sebagai sifat kebalikan, yaitu sifat pada operasi hitung dua buah bilangan yang apabila ditukar hasilnya akan tetap sama. Seperti tadi ya, A tambah B itu hasilnya sama dengan B tambah A. Sifat komutatif tidak berlaku pada pengurangan dan pembagian. Tadi juga sudah contohkan ya, jadi A kurang B itu tidak sama dengan B dikurang A.
Karena jika posisi bilangan tersebut ditukar, maka hasilnya tidak akan sama. Nah, sifat komutatif berlaku A tambah B sama dengan B tambah A, itu untuk perjumlahan. Kemudian untuk perkalian, A kali B sama dengan B kali A. Selanjutnya, sifat asosiatif. Sifat asosiatif disebut juga dengan pengelompokan, adalah sifat operasi hitung terhadap 3 bilangan menggunakan bantuan pengelompokan 2 bilangan dengan tanda kurung. Nah, dan apabila pengelompokan ditukarkan, hasilnya tetap sama. Sifat asosiatif berlaku A tambah B ditambah C, kemudian A tambah B tambah C, itu untuk penjumlahan. Nah, untuk perkaliannya A kali B dikalikan B kali C, kemudian A kali B dikalikan C. Selanjutnya, distributif. Nah, distributif itu penggabungan. Nah, jadi untuk mengingatnya ya supaya lebih gampang, komutatif itu kebalikan. Asosiatif pengelompokan, kemudian distributif penggabungan. Oke, sifat distributif berlaku A kali B dikalikan B tambah C, kemudian A kali B sama dengan A kali B tambah A kali C, atau A dikalikan B tambah C sama dengan AB ditambah AC. Selanjutnya kita lanjut ke contoh soal. Nah, di sini tentukan penjumlahan 7A ditambah 4B dengan 8A dikurang 6B. Nah, tentukan penjumlahan. Jadi tanda penghubungnya apa? Tanda penghubungnya yaitu tanda tambah. Jadi penyelesaiannya yaitu 7A ditambah B ditambah 8A dikurang 6B. Bagaimanakah cara penyelesaiannya? Cara penyelesaiannya sama seperti tadi. Kita kan ini A dan B ya variabelnya. Jadi kita kelompokkan lagi, yang A dengan yang A, yang B dengan yang B. Nah, 7A ditambah 8A sama dengan berapa? 7 tambah 8 sama dengan berapa? Sama dengan 15. Nah, jadi ditulis di sini 15A. Kemudian 4B tambah negatif 6B. Nah, 4B ditambah negatif 6B berapa? Negatif 2B. Jadi kita tulis 15A ditambah negatif 2B sama dengan 15A dikurang 2B. Bu Eka, kenapa yang di atasnya makan 15A tambah negatif 2B, tapi kalau ke bawahnya mah jadi 15A kurang B? Nah, di sini terdapat perkalian tanda. Kan ingat-ingat lagi ya pembelajaran yang sudah kami pelajari. Positif kalau dikali negatif itu hasilnya apa? Hasilnya negatif kan? Jadi di sini kita tinggal tulis 15A dikurang 2B seperti itu. Lanjut ke contoh lagi ya. Tentukan pengurangan 7A tambah 4B dengan 8A dikurang 6B. Kalau tadi mah kan tentukan penjumlahan, sekarang mah tentukan pengurangan. Jadi tanda penghubungnya tanda apa? Tanda kurang. Jadi 7A ditambah 4B dikurang 8A dikurang 6B sama dengan 7A ditambah 4B dikurang 8A dikurang 6B. Nah, kayak tadi lagi, yang A dengan yang A, yang B dengan yang B. Jadi 7A dikurang 8A sama dengan negatif 1A. Di sini satunya tidak perlu ditulis. Kemudian 4B ditambah 6B sama dengan 10B. Seperti itu. Nah, jadi hasilnya itu negatif A ditambah 10B. Lanjut, di sini ada tabel perkalian bentuk aljabar, sama kayak tadi ya tabel yang pertama. Di sini contohnya nomor 1, A-nya itu 5, kemudian B-nya itu X tambah 10. Nah, jadi A kali B-nya berapa? Masukin tadi, A-nya berapa? A-nya 5, B-nya X tambah 10. Nah, kita masukin ke rumusnya kan A kali B.
berlaku sifat yang tadi, berlaku sifat distributif yang tadi. Jadi 5 dikali X kemudian ditambah 5 dikali 10, jadi 5X ditambah 50. Nah, penjabarannya ada di keterangan. Nah, untuk selanjutnya silahkan kalian pelajari. Dan untuk yang belum diisi nih, yang titik-titik ini kita akan diskusikan di grup ya. Sekaligus kita praktekkan cara pengerjaannya seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa, kita pelajari bersama, oke? Oke, sekian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan daring hari ini mengenai bentuk aljabar. Insya Allah akan dilanjutkan pada pertemuan selanjutnya masih mengenai materi bentuk aljabar. Oke, jangan kemana-mana. Setelah kalian menonton video ini, kita akan diskusi ya melalui grup WA seperti yang sudah tadi saya bicarakan. Di sini kan ada soal yang belum diisi, nanti kita akan diskusikan di grup WA. Kita akan kerjakan bersama, bukan tugas ya, kita akan kerjakan bersama supaya lebih paham juga, kalian juga lebih leluasa gitu bertanya kalau di grup WA. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, tetap semangat belajar. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa kalian mengisi soal tes pertemuan harian ya, karena itu akan masuk ke nilai harian kalian. Terima kasih.